Yuk kita mulai. Iya, benar nih, bentar lagi kelar. Aku lagi analisis potensi perluasan pasar untuk report area scoring dulu. Duh, datanya banyak, bener nggak ya? Udah yang penting kelar ya. Kasih manual, Mbak. Iya nih, Pak. Akurat gak datanya? Duh, udah beberapa hari muter-muter ngerjain ini aja, Pak. Wah, keburu dicaplok tuh sama kompetitor. Duh, jangan nanti diomelin bos, Pak. Nah, aku ada solusinya nih. Kebetulan mau kita bahas sekarang. Oh, ini mau bahas itu di podcast ini? Betul. Kalau gitu, ya udah dengerin dulu. Yuk, kita mulai podcastnya yuk semua. Bu Shirley, siap? Siap. Halo Techliners, selamat datang di Techline Podcast, Teknologi Lineman Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Untuk Techliners yang gabung di sini dijamin bisa mendapatkan informasi terkini, tentunya seputar teknologi, bisnis dan juga thought leadership. Nah, saya mau cerita nih, tadi di awal saya sempat mengalami kesulitan untuk mengelola data yang jumlahnya ini sangat besar. Udahlah, jumlahnya besar, sumbernya beragam, formatnya beda-beda pula. Aduh, ampun deh ya kalau harus mengelola data buat laporan masih secara manual. Dan memang seperti kita ketahui, meningkatnya aktivitas digital kini seperti e-commerce, sosial media, web commerce, ini mengakibatkan lonjakan data. Bahkan tahun ini aja diperkirakan ada 402 juta terabytes data dihasilkan dan ini setiap harinya loh ya. Dengan volume data sebesar itu, tentunya untuk membuat laporan secara manual untuk kebutuhan analisis, prediksi, ini akan sulit sekali ya. Dan ada tapinya nih, berita baiknya sudah ada teknologi yang membantu kita untuk itu, yaitu apa? AI dan platform analitik canggih. Tadi saya sudah sempat di-spill di awal, katanya ada cara optimal untuk kita bisa mengelola data perusahaan secara cepat dan akurat untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, untuk Techliners tentunya yang mengalami kesulitan problem seperti saya, entah itu untuk menentukan customer lifetime value, menghitung estimasi profit, atau kira-kira nih identifikasi ada fraud. Nah, episode kali ini tentunya cocok banget untuk Techliners. Dan tentunya sudah ada dua narasumber luar biasa bersama saya. Selamat pagi Pak Andrew, tentunya selaku Head of Big Data Multipolar Technology, apa kabar? Pagi Mas Andra, baik. Semangat sekali hari ini. Luar biasa. Dan tentunya udah ada ibu cantik juga di sini, yaitu Ibu Shirley Karnita selaku Country Manager dari Cloudera Indonesia. Halo Bu. Halo semuanya. Luar biasa, semangat ya Bu ya. Semangat dong. Nah, ini udah ada dua pakar di depan saya. Seperti yang kita ketahui bersama, dunia data analitik ini terus berkembang. Sebelumnya kita udah cukup happy ya dengan adanya prediktif analitik karena kita tentunya bisa baca pola, bahkan pola perilaku manusia. Sekarang ada teknologi yang terbaru lagi, yaitu generatif AI yang tentunya ini ngebantu kita nganalisis data. Tapi nggak cuma sampai situ. Ada teknologi yang terbaru lagi, agentic AI. Di sini bukan kita bisa nganalisis data aja, tapi tentunya juga kita bisa bantu ngambil keputusan, nyusun rencana, bahkan bertindak sendiri tanpa harus kita suruh. Nah, Pak Andrew, melihat perkembangan ini semua bagaimana Pak? Iya, benar sekali Mbak. Jadi kita sekarang memang sudah masuk ke era agentic AI. Jadi teknologi memang terus berkembang ya. Jadi ini bukan ngomong kecerdasan saja, tapi juga sekarang kita udah harus ngomong dengan tujuan. Oke. Mungkin sebagai contoh bedanya generative AI, agentic AI itu mungkin pada saat tim marketing gitu, misalnya mau membuat suatu draft tentang email campaign. Mungkin pada saat era generative AI, kita bisa lihat bahwa tim marketing itu dibantu untuk membuatkan kontennya. Itu sudah sangat membantu mereka. Tapi masuk ke agentic AI, bukan cuma kontennya saja yang dibuat, tapi pengiriman otomatisasi emailnya itu juga bisa dilakukan dan itu sudah sesuai dengan si profil dari customer tersebut. Wah, Jadi keren. benar-benar otonom semuanya dilakukan oleh si AI. Memudahkan banget ya. Betul. Nah, saya penasaran nih, cara kerja AI lebih dalam kalau di perusahaan ini seperti apa sih? Mungkin Bu Shirley? Oke, tentu saja ya selalu menarik ya topik tentang agentic AI Yes. ini ya. Oke, saya ambil contoh lain yaitu proses supply chain. Jadi tujuan dari agentic AI ini adalah untuk mengoptimalkan proses supply chain supaya dapat merespon dinamika pasar dengan lebih cepat. Nah, ada beberapa kuncian dan juga peranan penting dari agentic AI itu sendiri. Yang pertama, dapat melakukan prediksi permintaan pasar secara lebih akurat. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan analisa terhadap data historis, tren pasar, dan juga faktor-faktor yang mendukung permintaan tersebut. Lalu yang kedua, melakukan pengelolaan stok ataupun juga persediaan barang secara lebih efisien. Selain itu, AI juga dapat melakukan
pengoptimalisasian rute distribusi dan transportasi. Setelah itu, agentic AI akan mengambil tindakan sehingga didapatkan manfaat yang lebih optimal. Oke, berarti ini penerapannya sebenarnya bisa di berbagai industri ya Bu ya? Betul sekali. Oke, keren-keren. Kalau zaman dulu kita ngebayangin teknologi canggih masa depan kayak gimana, ternyata kita udah di sini nih. Nah, balik lagi saya mau ke Pak Andrew. Berarti bisa ngebantu aku dalam hal tadi ya, bikin laporan seperti tadi ya. Iya, pastinya Mbak, itu mah mudah. Multipolar Teknologi sendiri punya solusi yang kami buat, yaitu Vision Analytic Power by Cloudera. Wah. Jadi memang Vision Analytic itu bertugas untuk mengotomisasi task-task yang tadi Mbak sudah lakukan, mengelola data, mengumpulkan data gitu ya Mbak. Nah, jadi Vision Analytic ini merupakan solusi yang bisa berjalan baik on-premise maupun on-cloud, andal, dan yang pasti, karena ini kita ngomong data, kita harus pastikan keamanannya ya Mbak. Jadi Vision Analytic ini pastinya secure. Oke, wow. Berarti ini juga gak usah susah-susah lagi buat ngelola data yang jumlahnya besar karena bisa dilakukan dengan cepat, dengan akurat. Betul. Keren. Nah, Pak Andrew, boleh dijelaskan lebih dalam terkait dengan Vision Analytic ini dan penerapannya dalam bisnis seperti apa? Oke Mbak, nah Vision Analytic ini sebenarnya solusi big data ya. Jadi memang kita harus meng-capture data dulu untuk bisa kita analisa, lalu memberikan keputusan bisnis nih untuk para perusahaan. Nah, untuk use case yang bisa dibangun ada 4 pilar utama. Yang pertama ada Customer 360 Analytics, kedua ada chatbot, ketiga ada fraud detection, dan yang keempat ada area scoring analytics. Nah, untuk di Customer 360 ini, Vision Analytics bisa menangkap insight dari perilaku dan behavior customer. Profile customer-nya lah kita bisa tangkap gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan secara lengkap profil-profil dan juga preferensi dari customer tersebut. Setelah itu, data ini bisa kita pakai untuk membangun use case lain. Pertama mungkin contohnya untuk menghitung profit dari sebuah customer. Jadi kita bisa tahu bahwa customer itu sebenarnya memberikan kontribusi positif atau negatif sih ke perusahaan. Lalu kedua, kita juga bisa membuat analisa customer lifetime value. Customer lifetime value itu kita bisa mengukur seberapa loyal customer tersebut terhadap perusahaan kita. Yang ketiga, itu juga ada customer segmentation. Kita menggrouping customer sesuai dengan preferensi atau profile dari mereka masing-masing. Lalu keempat juga ada potensial customer. Kita bisa memberikan analisa cross-sell dan juga upsell kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesukaan mereka gitu ya. Gitu ya. Lalu juga kita juga bisa menganalisa customer mana yang mungkin bisa jadi pindah ke brand lain atau bisa kita sebut sebagai churn prediction. Jadi dengan satu solusi Vision Analytics banyak sekali fungsi yang sangat mendukung pengambilan keputusan bisnis dan juga mendorong revenue. Wow. Nah, balik lagi ke awal. Ini Vision Analytics powered by Cloudera. Memang seperti apa sih Bu peran Cloudera di balik solusi luar biasa ini? Oke, baik. Jadi secara singkatnya, bahwa solusi Vision Analytics dari multipolar teknologi ini memang didukung oleh produk dari Cloudera yang bernama Cloudera Data Platform. Jadi di dalamnya terdapat fondasi teknologi seperti data lake, data warehouse, operational database, bahkan machine learning dan juga AI. Selain itu, Vision Analytics juga didukung oleh teknologi Cloudera AI Assistant for Cloudera Data Visualization yang merupakan jembatan interaktif antara Vision Analytics use cases terhadap usernya. Oke. Jadi saya ambil contoh, mungkin pertanyaannya, bagaimanakah preferensi belanja wanita-wanita di usia di atas 40 tahun? Jadi wanita usia di atas 40 tahun biasanya lebih mapan, jadi mereka lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan harga. Betul ya, Mas Sandra? Iya, saya belum 40 jadi saya harga pasti nih Bu. Oke, jadi jawaban-jawaban atau respon seperti ini akan terus ditanyakan secara lebih detail sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal. Nah, sebenarnya ini seperti kita sehari-hari dalam melakukan atau beranalisa dengan menggunakan AI, tapi platform yang di belakangnya itu jauh lebih berbeda dan juga lebih canggih. Oke, wah ini kolaborasi luar biasa ya antara multipolar teknologi dan juga Cloudera bisa menghasilkan solusi seperti ini untuk Indonesia. Keren banget, boleh minta tepuk tangan dulu. Nah, tapi saya masih punya satu pertanyaan mendasar nih. Ini kan Vision Analytics itu biasa digunakan untuk big data. Kalau perusahaan-perusahaan yang nggak memiliki big data, tapi aduh aku pengen merasakan kemudahan seperti ini gimana nih Bu? Oke, jadi produk Vision Analytics powered by Cloudera ini memang mengandalkan big data dan data warehouse sebagai fondasinya untuk menghasilkan manfaat yang lebih optimal.
Tapi jangan khawatir, buat perusahaan-perusahaan yang belum memiliki big data ataupun juga data warehouse, kami punya jalan pintasnya, yaitu solusi Cloudera AI Express. Apa itu Cloudera AI Express? Itu adalah solusi yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan proyek AI dengan lebih cepat. Karena harapan kami tentunya perusahaan tersebut dapat mengambil manfaat dari solusi dengan cepat. Karena Cloudera AI Express sendiri itu mempunyai fokus di time to value sehingga tidak memerlukan investasi big data ataupun data warehouse di awal. Setuju banget dengan Bu Shirley nih. Wah, bagus banget nih pendapatnya Bu Shirley. Jadi nanti setelah ke Cloudera AI Express ini, Vision Analytic itu bisa kita langsung bangun use case-nya yang tadi sudah kita sebutkan ya. Contoh ada customer segmentation ataupun fraud detection. Jadi memang perusahaan yang belum punya big data atau data warehouse tetap bisa merasakan manfaatnya dengan cepat gitu. Oke, jadi solusinya lengkap ya, punya big data ataupun enggak, tetap bisa merasakan solusi luar biasa ini. Betul. Wah, seru sekali ya pembahasan kita hari ini, luar biasa. Nah, untuk techliners yang ingin merasakan kemampuan Vision Analytic Powered by Cloudera ini, tentunya bisa menghubungi para pakar kami sekarang juga. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika dirasa podcast ini bermanfaat. Boleh komen juga jika ada topik tertentu yang ingin dibawakan atau ingin ngobrol lebih dalam nih terkait dengan agentic AI dan tentunya Vision Analytic ini. Tentunya untuk techliners nantikan episode-episode berikutnya dengan insight-insight yang tidak kalah menarik tentunya. Pak Andrew, Bu Shirley, thank you so much atas insight-nya hari ini. Sama-sama, Mbak. Untuk techliners, terima kasih juga sudah menonton. Tentunya sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Teknologi. teknologi.